Hai teman-teman semuanya, nama saya Felicia. Saya berasal dari Surabaya, Indonesia. Dan pertama kali datang ke Taiwan itu pada tahun 2015. Waktu itu saya apply sebagai mahasiswa S1 dan sekarang saya udah kerja di Taiwan sebagai pegawai swasta dan domisili saya ada di kota Taichung. Jadi pertama kali ditemukannya virus COVID-19 ini di Taiwan itu pada tanggal 21 Januari. Pada waktu itu ada satu warga negara Taiwan, dia berusia 50 tahun dan berjenis kelamin wanita. Dia kembali dari Wuhan untuk mengajar. Tapi untungnya pada waktu itu ketika dikembali dari Wuhan itu dia langsung melaporkan diri bahwa dia tuh merasakan yang namanya nggak enak badan. Jadi dia langsung lapor secara inisiatif sendiri ya. Dia lapor ke rumah sakit dan akhirnya dia dirawat secara intensif di rumah sakit tersebut. Jadi begitu Taiwan mengetahui dan mengkonfirmasi virus COVID-19 yang pertama, kemudian pemerintah secara tegas dan jelas membuka pers umum pada tanggal 24 Januari untuk mengumumkan bahwa semua produsen dan juga perusahaan masker serta alkohol akan diambil alih oleh pemerintah dan dilarang untuk mengimpor ke negara-negara lain. Jadi pada waktu itu semua masker yang tadinya kita bisa beli di drugstore, kita bisa beli di manapun juga ya, ada di supermarket, minimarket dan lain-lain sebagainya itu langsung semua orang pada panic buying waktu itu, langsung dibeli semua maskernya dan habis. Dan setelah itu pun akhirnya pemerintah telah memberlakukan satu aturan bahwa masker hanya bisa dibeli di apotek resmi Taiwan. Jadi kalau kita punya kayak NHI card atau National Health Insurance Card gitu, mungkin kalau di Indonesia seperti BPJS ya. Jadi kalau kita memiliki kartu tersebut kita bisa beli masker dan itu pun kita hanya bisa beli 2 minggu sekali dan itu cuma hanya dapat 9 pieces aja. Tapi menurut saya udah bagus banget sih untuk mengurangi yang namanya penimbun masker dan juga untuk orang-orang oknum-oknum lain yang memang sengaja mau beli masker untuk dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian pada tanggal 2 Februari yang seharusnya libur musim dingin itu sudah berakhir, tetapi pemerintah sengaja memperpanjang liburnya menjadi 14 hari guna untuk mengurangi tingkat tertularnya virus COVID-19. Nggak lama kemudian, pada awal Februari juga, pemerintah telah memberlakukan aturan baru bahwa semua kunjungan turis dari Cina, Hong Kong, dan juga Makau akan dibatalkan dan dilarang untuk masuk ke Taiwan. Dan gak lama setelah itu juga, pada tanggal 19 Maret, pemerintah telah memberlakukan aturan baru lagi bahwa kunjungan turis dari berbagai macam negara, semua negara termasuk Indonesia, itu juga gak bisa masuk ke Taiwan. Kecuali kalau misalkan orang tersebut adalah warga negara Taiwan dan memiliki kartu identitas Taiwan, ataupun misalkan dia warga negara asing tetapi memiliki ARC atau Alien Resident Card, nah itu baru bisa masuk ke Taiwan. Dan bagusnya lagi adalah bagi para penimbun masker yang sudah ketahuan oleh pemerintah Taiwan menjual dengan harga yang sangat tinggi, maka mereka juga akan dikenakan denda, dendanya cukup banyak, bukan cukup lagi ya, mungkin sangat-sangat banyak, yaitu 2 juta NT atau kalau kursin di rupiah tuh sekitar 1 miliar rupiah. Jadi benar-benar yang namanya aturan di pemerintahan Taiwan itu sangat ketat dan juga masyarakatnya pun rata-rata udah cukup mengerti dan mematuhi semua aturan yang ada di Taiwan. Kemudian langkah kedua yang menurut saya sangat efektif bagi negara manapun termasuk Indonesia yaitu adalah dengan membuka konferensi pers terbuka untuk mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 dan juga memberikan pengetahuan serta informasi penting bagaimana untuk mencegah terjadinya COVID-19 dan juga mereka secara detail menjelaskan bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi tertularnya COVID-19 ini. Jadi semuanya tuh jelas, transparan, dan juga masyarakat akhirnya nggak akan takut dan nggak akan yang namanya panic buying karena
berdasarkan pengalaman yang udah saya alami sampai hari ini, kita nggak ada istilahnya yang namanya work from home. Kita benar-benar kayak biasa aja, nggak ada yang namanya jalanan mungkin sepi atau kayak semuanya pada di rumah. Enggak, kayak merasa benar-benar kayak biasa banget, kayak menjalani hari-hari kayak biasa, karena mungkin dari pemerintahnya sendiri pun udah ada yang namanya transparansi. Jadi segala informasi itu diinformasikan secara jelas, gamblang, dan langsung oleh Kementerian Kesehatan di Taiwan. Kemudian untuk penanganan medis di Taiwan pun saya juga patut mengacungi jempol, karena secara umum masyarakat di Taiwan yang memang sakit atau misalkan nggak enak badan, mereka akan melaporkan diri ke rumah sakit, dan rumah sakit nggak akan menolak yang namanya pasien. Jadi justru malah yang namanya rumah sakit akan bertanggung jawab dan juga akan merawat secara intensif. Jadi kemarin itu ada satu kasus di mana dia memang sakit dan akhirnya malah dijemput oleh ambulannya sendiri. Jadi pemerintah yang akan membantu atau memberikan mediator dari rumah sakit tersebut untuk menjemput pasien yang sakit ini. Dan juga malahan kalau misalkan ada seseorang yang memang sakit tetapi nggak melaporkan diri, malah akan kena denda dari pemerintah. Jadi makanya mungkin masyarakat pun juga takut akan aturan tersebut, makanya dari mereka sendiri yang memang sakit, mereka akan dengan inisiatifnya untuk datang ke rumah sakit dan juga melaporkan diri. Untuk warga negara Indonesia sendiri, kemarin saya juga lihat di berita, memang ada satu warga negara Indonesia, dia merupakan tenaga kerja dari Indonesia yang ilegal, dan dia memang terkena virus COVID-19, tetapi sampai hari ini pun saya belum ada mendengar berita bahwa ada warga negara Indonesia yang lain terkena COVID-19. Jadi sementara baru hanya ada satu orang yang terkena virus COVID-19 ini. Kemudian untuk sektor pariwisatanya sendiri tentunya akan berdampak besar bagi Taiwan, karena wisatawan asing yang seharusnya bisa datang ke Taiwan untuk berlibur dan juga datang ke tempat wisata jadi nggak bisa. Kemudian banyak tempat hiburan malam seperti karaoke, bar, dan juga klub itu ditutup selama 14 hari. Tetapi bagi tempat wisata umum mungkin seperti taman atau mungkin seperti wisata gunung dan wisata banyak-banyak lainnya itu juga masih buka. Dan kemarin saya juga sempat pergi ke Bunga Sakura juga, ke tempat daerah gunung di atas gitu, dan semuanya terlihat normal. Bedanya mungkin kayak nggak ada wisatawan asingnya aja, hanya kebanyakan orang Taiwan. Dan menurut saya juga masyarakat masih tetap normal ya, bahkan ada beberapa yang menggunakan masker, ada juga yang nggak menggunakan masker, tapi rata-rata semuanya kita menjaga jarak satu sama lain. Dan tentunya pastinya yang penting adalah dari transparansi pemerintah juga sih ya. Jadi biar masyarakatnya pun, sama yang saya tahu sampai hari ini juga everything is so normal, nggak ada yang namanya lockdown, nggak ada yang namanya aturan harus ada di rumah sebelum jam berapa seperti itu, dan nggak ada istilah-istilah yang panic buying lah, atau misalkan bahan panganan itu udah habis lah, direbut atau segala macam, itu nggak ada, semuanya terlihat normal. Dan menurut saya memang pemerintah dari negara manapun termasuk Indonesia patut untuk mencontoh negara Taiwan dengan transparansi yang ada, dengan segala informasi yang jelas dan juga gamblang, bisa didengar oleh masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat di sini pun juga merasa tenang dan akhirnya semuanya berjalan normal. Jadi kita juga nggak ada istilah yang namanya work from home, kita semuanya kerja secara setiap hari juga rutin ya. Jadi nggak ada yang namanya ketakutan atau panic buying.
Kemudian di part terakhir ini saya ingin memberikan saran untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa hal yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah bekerja sama dengan pemerintah dan juga bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kita juga. Maka ketika kita memang dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home, maka ikutilah anjuran dari pemerintah tersebut supaya bukan hanya diri kita sendiri yang terlindungi, tapi kita juga bisa melindungi orang lain. Ketika kita nggak tahu kita carrier virus dan kita keluar, kita nggak tahu bahwa kita adalah mara bahaya buat orang lain. Jadi kalau misalkan memang udah dianjurkan dari pemerintah seperti itu, maka sebaiknya kita juga mengikuti aturan tersebut. Kemudian yang paling penting juga kita menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan juga sering baca-baca berita yang memang sumbernya terpercaya dan juga memberikan berita yang valid dan jelas, dan gak akan ada yang namanya hoax-hoax dan ketakutan oleh masyarakat sendiri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.